Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama. Seorang petani ditemukan tidak bernyawa di sebuah pondok perkebunan di area Bontang Lestari. Penemuan mayat pria parubaya di sekitar perkebunan RT 1 Bontang Lestari ini pada Rabu 8 September 2021 telah ditangani kepolisian. Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kapolsek Bontang Selatan Ibtu Suyoko menyebut korban memiliki riwayat penyakit asma dan MAH. Dari keterangan pihak keluarga, korban sebelumnya juga telah menjalani pengobatan sebanyak 2 kali. Kendati keluarga tidak bersedia diautopsi, namun polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup di dapur. Pertama kali, dia ditemukan oleh rekannya yang juga tinggal di pondok berukuran sekitar 4 kali 8 meter tersebut. Korban diketahui ikut menumpang di pondok itu. Sementara Bahrun, keponakan korban menyebut terakhir melihat korban sehari sebelum kejadian. Kala itu korban masih terlihat sehat, namun nafasnya sudah tersengal-sengal. Sudah setahun ini korban tinggal di pondok dekat perkebunan tak jauh dari TPA Bontang Lestari. Korban telah dimakamkan di TPU Bontang Lestari. Dari hasil pemeriksaan tim COVID-19 Puskesmas Bontang Lestari, hasil swab korban dinyatakan negatif. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang tidak segan mencabut izin PTM terbatas bagi sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar Satuan Pendidikan tidak meremehkan penerapan prokes. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang Saparudin menjelaskan pihaknya tidak mau menoleransi pelanggaran prokes di sekolah. Ketika ada temuan atau aduan diterima dan itu terbukti, tanpa butuh lama izin PTM yang diterima sekolah bakal dicabut. Ketegasan ini diambil sebab Disdikbud menilai penerapan prokes di sekolah menjadi hal paling krusial guna memastikan PTM berjalan aman dan nyaman. Ini juga menyangkut kesehatan generasi penerus bangsa. Safarudin paham bila penerapan prokes tentu tidak semudah itu, terlebih bagi anak-anak sekolah dasar. Namun, ketika sekolah sudah mengajukan kesiapannya menggelar PTM, maka mereka berkewajiban menjalankan segala prosedur serta aturan prokes yang dipersyaratkan Disdikbud. Informasi selanjutnya, Dinas PUPRK memastikan 2 paket proyek dari dana bantuan keuangan Pemprov Kaltim gagal tender. Akibatnya, anggaran senilai 33,4 miliar menguap. Terbaru, peningkatan Jalan Asma Warman, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat gagal lelang. Alhasil, anggaran sebesar 10,5 miliar yang dialokasikan untuk proyek tersebut terpaksa dikembalikan ke Pemprov Kaltim. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kota, Bina Antariansyah menjelaskan, kegagalan ini terjadi lantaran alotnya dinamika proses tender. Pengerjaan mulai diajukan ke WLP medio Juli 2021 dengan estimasi pengerjaan selama 5 bulan, Agustus hingga Desember. Namun hingga kini pengerjaan belum bisa dimulai lantaran masih proses sanggah dan banding para kontraktor yang berminat proyek ini. Bina menjelaskan, sedianya anggaran 10,5 miliar itu digunakan untuk meninggikan badan jalan serta memperbaiki kanan kiri drainase Jalan Asma Warman. Panjang pengerjaan sekitar 1 km dimulai dari samping terminal bus Bontang hingga simpang 3 Jalan Asma Warman. Bina mengaku tak tahu konsekuensi akibat dari gagalnya penyerapan anggaran ini. Apakah masih bisa mengajukan pengerjaan ini tahun depan atau Pemprov justru memangkas ban-Q bagi Bontang? Sebelumnya kondisi serupa juga menimpa paket pekerjaan penerapan Sungai Bontang. Pagu anggaran mencapai 22,9 miliar dari pos yang sama. Kepala Dinas PUPRK Tafif Nugroho mengatakan, semula paket ini dirancang untuk 6 bulan pengerjaan, tetapi 3 bulan telah terpakai untuk mekanisme pelelangan. Awalnya penerapan ini menyambungkan konstruksi lama, tepatnya dari Jalan Brokoli, samping SD Negeri 010 Bontang Utara, hingga jembatan di dekat SD Bethlehem. Jika diakumulasi, nilai tender dari kedua paket ini mencapai 33,4 miliar. Informasi lainnya, vaksinasi bagi ibu hamil mulai digelar pada Sabtu ini. Vaksinasi dilaksanakan di 3 titik.
Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bahodin menjelaskan pihaknya memberi kuota 50 dosis vaksin ke masing-masing puskesmas. Artinya, untuk vaksinasi dosis pertama bagi ibu hamil ini, Dinkes menyiapkan 300 dosis vaksin, sebab ada 6 puskesmas tersebar di Bontang. Untuk program vaksinasi bagi ibu hamil ini, Dinkes bertindak sebagai penyedia vaksin dan tenaga vaksinator, sementara penyelenggara ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sebab dinas tersebut yang melakukan pendampingan dan pendataan terhadap ibu hamil. DPPKB pula yang menentukan penerima dan mengatur teknis penyaluran vaksin. Jenis vaksin yang akan didistribusikan ialah Sinovac. Tidak ada persyaratan khusus ditetapkan bagi calon penerima vaksin. Namun, perempuan dengan usia kehamilan di atas 13 minggu dinilai aman menerima vaksin. Sementara bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan mesti meminta rekomendasi dari dokter kandungan. Vaksinasi bagi ibu hamil ini bersifat wajib, sebab tidak saja bertujuan mendukung upaya pemerintah agar kekebalan kelompok lekas terbentuk, tetapi juga untuk mencegah terjadinya stunting. Informasi terakhir, Basri Rasa dan 26 pejabat Porkofimda di Kota Bontang bertolak ke Bali. Mereka menghadiri rapat lintas sektoral dengan seluruh perusahaan yang ada di Bontang. Dari salinan dokumen yang diterima wartawan, rombongan akan bermalam di Hotel The Anfaya Beach Resort Bali, hotel bintang 5 di kawasan wisata Kuta Bali. Melansir dari aplikasi Traveloka, harga kamar di hotel itu paling murah 1 juta per malam hingga 9.697.000 per malam. Para pejabat dan pimpinan perusahaan tersebut bakal berada di Bali selama 4 hari, terhitung pada Kamis 9 September hingga Minggu 12 September. Selama di sana, biaya akomodasi menggunakan anggaran dari perusahaan dan APBD Bontang. Wali Kota Basri mengatakan di dalam rapat ini mengaku akan menyampaikan visi dan misi pemerintahannya kepada seluruh perusahaan. Sedianya, ini merupakan aktivitas rutin yang selalu digelar setiap tahun. Tetapi sejak 2019 lalu agenda ditiadakan karena pandemi. Di Bali, selain rapat, rombongan juga bersilaturahmi antara peserta dan sanak famili pejabat yang hadir. Pengakuan pejabat yang ikut dalam rombongan, penunjukan hotel di kawasan Kuta Kabupaten Badung ini ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak perusahaan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan status 9 kabupaten dan kota termasuk Badung masuk dalam status PPKM level 4 selama sepekan 7 September hingga 13 September. Sementara pimpinan rombongan Basri Rasa berdalih alasan memilih rapat di Badung Provinsi Bali karena berstatus hijau alias bebas COVID-19. Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam mengaku tidak mengetahui persis status wilayah yang didatangi ini. Dirinya hanya menerima undangan dari pemerintah. Biaya perjalanan dinas legislator diambil dari anggaran rutin perjalanan dinas sekretariat DPRD. Sedangkan untuk biaya akomodasi istri ditanggung sekretariat daerah sebagai peserta undangan. Di dalam rapat ini, DPRD akan menanyakan capaian dari kinerja dari pengelolaan CSR selama ini. Pada tahun ini, DPRD juga sedang menyusun naskah akademik perihal bantuan sosial dari lingkungan perusahaan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.